Dualisme Kabinet Prabowo yang sudah terbaca oleh Prabowo, fakta bahwa banyak menteri yang lebih tunduk kepada geng Solo dan rajin membuat kegaduhan dalam kabinet bisa dianggap mengganggu jalan pemerintahan dari dalam. Sementara itu, mungkin untuk antisipasi itu semua, Prabowo akan temui Megawati yang sudah jelas-jelas mendukung pemerintahannya. Perang panas menuju 2029 sudah terasa. Makin terang benderang lah terjadi dualisme loyalitas di dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini. Yes. Maka tidak keliru ketika saya katakan ini merupakan bagian dari operasi garis dalamnya. Ya kan? Menarik ini. Yes, oke. Anda Yes. mesti jelaskan ini karena ini terminologi intelijen ya dan atau militer lah gitu operasi garis dalam itu ya. Oke. Jadi operasi garis dalam ini biasa dilakukan oleh intelijen tempur, Mas ya. Intelijen tempur. Melakukan operasi di tempat lawan gitu, di tempat lawan. Ya. Dalam rangka melihat kelemahan, kelebihan, kemudian rencana operasi mereka, sekaligus menghancurkan lawan di tempat lawan. Itu esensi dari operasi garis dalam. Ya. Nah, ini kemudian saya melihat banyak kesamaan yang terjadi pada pemerintahan Prabowo saat ini. Ya, saya dikirimi ada dua tulisan ini dari seorang sahabat yang dikenal sebagai dulu agen BIN, Kolonel TNI Purnawirawan Sri Rajasa MBA. Ini ada tulisannya menarik ini. Waspadai operasi garis dalam itu yang katanya bisa mengganggu kewibawaannya Pak Prabowo, dan satu lagi itu menulis bahwa Pak Prabowo itu anak pembantunya itu beda tuan. Nah, saya kemudian juga banyak dikirimin video-video. Itu video rupanya peristiwanya terjadi pada waktu gelar pasukan di Batu Jajar. Itu ada satu momen videonya. Ini coba kita lihat ya. Menarik sekali, Gibran disambut oleh para menteri, dan kemudian yang menarik para netizen itu mengidentifikasi mereka ini sebagai para menteri yang disebut Termul. Ini sebenarnya akronim dari Ternak Mulyono. Ini adalah para menteri-menteri yang loyal kepada Pak Jokowi. Nah, minggu-minggu depan ini. Dan mengenai agendanya ya tentu pasti agenda-agenda kebangsaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya bicara hal-hal yang sederhana, karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra ya itu adalah kakak adik, sedulur, saudara. Sangat terlihat sekali itu bagaimana kinerja ya para menteri yang notabene lebih banyak membuat kegaduhan. Yes. Kecemasan dan kemarahan masyarakat. Prabowo ini sosok presiden yang kesepian gitu, Mas. Dia bekerja sendiri, seperti Prabowo ini menjadi tukang cuci piring setelah pesta ya kan dilakukan oleh kubunya Jokowi kan gitu. Kalau kita ada sendiri tidak ada kalau kita bilang kinerja kabinet merah putih ini mungkin rapotnya merah lah. Ya. Oke, tapi ada juga yang ada juga yang beranggapan jangan-jangan ini katanya memang sengaja dibuat seperti itu sehingga Pak Prabowo jadi pahlawan. Ada anggapan seperti itu. Benar nggak menurut Anda? Saya tidak melihat seperti itu. Kalau saya melihat dari aspek itu. Karena kita tahu per hari ini PDIP adalah satu-satunya partai politik yang berada di luar kekuasaan politik. Nah, yang kedua Mas Yasir, memang kenapa ini kemudian menjadi ramai? Ini tentu tidak terlepas karena kemarin saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu mantan presiden tidak hadir dan kemudian memimpin upacara di Lenteng. Itulah yang saya kira banyak pihak yang menduga-duga bahwa ini pasti dikait-kaitkan dengan bagaimana hubungan keduanya akan kembali direkatkan, akan kembali dipersatukan, tentu dalam momen pertemuan-pertemuan yang kata Mbak Puan tinggal nunggu waktu untuk dilakukan. Video-video tadi yang Mas Yardu sampaikan, kelihatan sekali kan ada dualisme loyalitas. Ini bahaya, dualisme loyalitas. Ya kan? Bagaimana kemudian beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai bos, kan gitu. Oh, yang waktu ini ya, waktu Lebaran ya, Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan. Ya, Menteri Kelautan. Menteri Kelautan. Ya, masih menyebutnya bos dan presidennya begitu ya. Iya. Ini kan sebuah tanda tanya besar ya kan. Ketika orang tahu bahwa loyalitasnya harus tegak lurus kepada presiden kan. Ya, belum lagi kalau Bahlil jelas ya, waktu sidang kabinet perdana yang cium tangan ke Pak Prabowo hanya, ya ini terus cium tangan kepada Gibran, ya itu clear banget ya. Gibran itu jelas. Ibu Mega sebagai Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan
bertemu bicara tentang hal-hal besar di bangsa ini dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus yang hari ini adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo sudah membaca ini, gitu, sudah membaca. Artinya siapa orang yang di sekitar dia, terus kemudian juga Balelo gitu, dia sudah membaca ini. Persoalan sekarang, ya kan, Prabowo harus tegas, termasuk pada saat pidato kemarin di DPR kan, tentang penertiban mafia tambang. Nah, ini sudah jelas bahwa Prabowo sudah mencium semuanya. Tinggal sekarang, ya kan, sikap tegas Prabowo. Jadi diharapkan 1 tahun kekuasaan Prabowo ini membersihkan semua anasir-anasir jahat ini. Sehingga ke depan Prabowo siap dengan program-programnya yang ya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah, apalagi kita tahu bahwa relasi antara keduanya ini kan secara historis sudah berlangsung ramah dan akrab. Jadi tidak ada hambatan psikologis ataupun juga tidak ada hambatan politis bagi kedua tokoh ini untuk bertemu. Oke, dan akrab begitu ya. Bagi PDI Perjuangan ini punya arti yang strategis karena ini akan menjadi perjumpaan pertama antara Ibu Mega dan Pak Prabowo pasca Kongres ke-6 di Bali. Prabowo menjadi seperti tukang cuci piring gitu, Pak. Setelah terjadi baru selesaikan. Nah, ini kan juga berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Prabowo nanti. Ya. Nah, ke depan diharapkan ya kan semua persoalan ini sebelum muncul sudah mampu dilakukan antisipasi oleh Presiden. Nah, untuk itu perlu dibangun, Pak ya, sebuah kabinet dengan loyalitas yang satu gitu. Ya. Jadi ini sistematis dong ya. Jadi artinya ada operasi garis dalam, ada kontra intelijen, tapi juga mereka tahu kalau mereka dibaca juga. Jadi dengan melakukan manuver politik. Betul. Ini makanya hari ini saya yakin kubu Jokowi termasuk kebakaran jenggot juga gitu ya. Dengan kebijakan termasuk yang terakhir kebijakan Presiden untuk memberi abolisi kepada Tom Lemo itu sebuah pukulan. Sebuah pukulan dari operasi yang sedang berjalan. Karena kalau kita mau jujur, apapun yang terjadi di negara kita, pertemuan elit itu seringkali menjadi aktor kunci yang menyelesaikan semua persoalan-persoalan apapun. Persoalan Pak Hasto, Tom Lembong, amnesti, abolisi itu kan selesai setelah elit-elit kunci saling berkomunikasi satu sama yang lain. Jadi kalau mau jujur, kalau elit akur, semua orang-orang penting di negara kita ini akur, maka selesailah semua urusan-urusan kebangsaan yang ada di negara kita. Langkah katakanlah kan beliau sebagai presiden punya kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet, misalnya kalau sudah dipetakan, kalau dari penilaian Anda tadi kan sudah dipetakan oleh Pak Prabowo sebenarnya. Iya. Saya pikir reshuffle kabinet dapat selentingan bocoran dari istana. Itu juga akan dilakukan. Mungkin September ini, Pak. Termasuk juga pergantian pimpinan institusi hukum. Ada beberapa nama sudah muncul, Pak. Sudah muncul digadang-gadang untuk menggantikan Kapolri dan segala macam. Karena memang ini adalah kerawanan gitu loh. Jadi Prabowo harus tegas. Jadi gini loh, Pak. Saya bilang politik balas jasa, ya kan? Itu keliru ketika Prabowo harus menyampaikan rasa terima kasih dan melindungi kepentingan Jokowi. Sangat salah. Karena politik balas jasa itu ada tanggung jawab orang Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Dualisme kepemimpinan nasional Prabowo di antara bayang-bayang Jokowi. Presiden Prabowo telah memimpin Indonesia hampir 7 bulan lamanya semenjak dilantik 20 Oktober 2024. Meski begitu, aroma-aroma adanya dualisme kepemimpinan antara Prabowo dan presiden sebelumnya, Jokowi, masih terasa hingga hari ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah matahari kembar untuk menjelaskan situasi kepemimpinan nasional saat ini. Awam bisa melihat bagaimana masih banyak menteri dan pejabat di lingkungan Prabowo yang merupakan orang-orang dekat Jokowi, bahkan wakil presiden pun merupakan putra sulung Jokowi. Saat Idul Fitri tiba, sejumlah menteri kabinet Prabowo sowan ke kediaman Jokowi di Solo dan menyebutnya sebagai bos. Penulis sekaligus pemikir sosial Fahri Ali membenarkan pemerintahan Prabowo saat ini masih ada di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi. Bagi Fahri, Prabowo belum tegas menentukan format politik apa yang hendak dijalankan. Akibatnya,
poros kekuatan lama yang berkuasa sebelum Prabowo menjadi presiden masih terus bekerja dan itu nampak di tingkat permukaan.